Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satirani Nur Atira, NIM 2165046 dari kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus-kasus dari kejahatan siber. Yang pertama, pencurian identitas. Renaldi Posito 48 berharap besar ada perlindungan dan bantuan terhadap dirinya sebagai korban pencurian data nomor induk, kependudukan, NIK, dan identitas oleh oknum tak bertanggung jawab. Sudah 4 tahun lamanya Renaldi masih berjuang untuk melepaskan diri dari jeratan atas berbagai persoalan yang menyeret NIK dan data dirinya. Yang kedua, pencuri identitas. Kasus pencuri identitas Arman nilai gugatan korban kurang tepat. Bakar hukum ekonomi Universitas Indonesia UI Arman Nevi menilai rancangan korban kasus pencurian identitas rekening BCA tidak tepat untuk menggugat pihak bank. Sebelumnya, Muin selaku korban melalui kuasa hukumnya berencana melaporkan BCA secara pidana dan berdata. Arma menyarankan korban fokus mengejar tindak kejahatan pelaku dalam hal ini. Pencurian data nasabah bank meningkat. Dalam fakta persidangan terungkap faktor kelainan korban yang akhirnya memanfaatkan pelaku. Pencuri identitas heboh data bocor. Ini ada 5 modus pencurian identitas. Pinjol sampai survei online, tawaran pinjaman online, perseliweran masuk ke handphone mulai dari SMS hingga aplikasi, pesan install lainnya untuk menarik minat calon korbannya. Kadang tawaran itu diiming-iming pesan bahwa tidak perlu survei. Peminjam hanya diminta melengkapi data pribadi biasanya dengan klik yang diberikan. Selain itu, juga diminta mengirim foto KTP. 2. Phishing. Nasib terbaru uang pengusaha Malang Rp 1,M yang ludes imbas klik undangan nikah pelaku ditangkap. Inilah nasib terbaru pengusaha Malang yang kehilangan uang Rp 1,4M imbas klik undangan pernikahan di WA. Kisah Sylvia Yap menjadi perbincangan lantaran apes ketika mengklik sebuah klik undangan pernikahan di WA. Kasus phishing Kredivo. Pengamatan pelaku manfaat kebocoran data. Pengamatan melihat kasus kejahatan siber berupa phishing yang tengah dialami penggunaan perusahaan pembiayaan digital PT Financial Indonesia alias Kredivo merupakan salah satu contoh penyalahgunaan data pribadi. Sekadar informasi para pengguna Kredivo yang menjadi korban tersebut masuk yang perangkap hacker setelah dihubungi via telepon dengan berahli memberikan promo, bonus atau hadiah. Tak lama kemudian yang dapat para korban justru tagihan pembengkak atas pembelian barang via platform dagang LM Somsi Bukalapak. Bakar TI Internet Security sekaligus mengajar di Institut Teknologi di Bandung ITB. Budi Raharjo menjelaskan adanya fakta bahwa pelaku tahu data pribadi korban sekaligus bagaimana riwayatnya di platform
tersebut ketika melakukan panggilan telepon, sejelas mengindikasikan adanya kebocoran data. Phishing Bakar ungkap penyebab YouTube DPR RI diretas tayangan judi online. Akun resmi YouTuber DPR RI sempat diretas dan menayangkan judi online secara langsung. Bakar Siber menilai kejadian tersebut karena kesadaran terhadap keamanan siber terlalu rendah. Chairman dari Lembaga Riset Keamanan Siber CISSCREC Pratama Prasyada mengatakan situasi judi online semakin darurat usai ratusan pemerintahan dan akademisi disusupi oleh institusi judi online. Kini giliran akun YouTube resmi DPR RI yang menampilkan konten judi. Pratama menurunkan video yang diisipkan oleh peretasan adalah video yang sama yang tampilkan di YouTube baris Siot. Namun jika dilakukan sama yang tampil di YouTube, dilakukan investigasi lebih lanjut. Akun baris Siot sendiri sepertinya juga menjadi korban peretasan seperti halnya akun DPR RI. Berdasarkan video lama di akun tersebut adalah video lagu-lagu karaoke dalam bahasa Vietnam. Malware 1093 aplikasi berbahaya ancam data Anda. Hapus sekarang juga. Perusahaan keamanan siber ClockSec menemukan ratusan aplikasi dan game di Google Play Store yang memiliki malware. Malware menjadi ancaman karena dapat mengambil data dan file pribadi seseorang sampai semata-matai aktivitas korbannya. Melansir Alphonse Arena, ClockSec menyatakan bahwa jumlah penggunaan yang terdampak oleh aplikasi ini berjumlah sekitar 30 juta. Para peneliti menyarankan pengguna untuk secara teratur memindai ponsel mereka melalui perangkat lunak antivirus untuk menangkap aplikasi berbahaya tersebut sebelum mereka sempat melancarkan tindakan jahat. 3 bank besar Indonesia dibobol dengan modus penyebaran virus internet. Menyelidiki dari Subdirektorat Cybercrime Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri mengungkap pola pembobolan 3 bank sebesar di pencurian uang nasabah tersebut dikerjakan melalui penyebaran virus. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Victor Edi Simanjuntak mengatakan pengungkapan pola kejahatan siber ini berawal dari laporan 3 bank kepada polisi bahwa ada sejumlah transaksi mencurigakan yang merugikan bank dan nasabah. Malware baru muncul di Android, sudah keruk Rp 112 miliar. Polisi mengeluarkan peringatan tentang varian baru penipuan malware Android di Singapura yang bisa membobol rekening. Total uang yang dikeruk menjadi US 7,3 juta, sekitar 112 miliar. Modus para penjahat siber itu memaksa perangkat yang sudah terinfeksi malware untuk melakukan
melakukan pengaturan ulang reset pabrik, dan mengeksekusi transaksi yang tidak sah apa aplikasi mobile banking di ponsel. Yang keempat, ransomware. Sony akui kena serangan ransomware, data karyawan bocor. Sony mengirimkan notifikasi ke sejumlah karyawan dan mantan karyawan. Sony Interactive Entertainment SIE terkait data pribadi yang bocor dalam pembobolan sistem yang terjadi Mei lalu. Surat notifikasi tersebut dikirim ke 680 orang dan pertama dilaporkan oleh Flipping Computer. Mereka pun menerima konfirmasi dari Sony yang menyebut adanya pembobolan lain yang terjadi pada September lalu. Dua rumah sakit di Jakarta kena serangan ransomware. Wanaciri. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Kominfo menyebut dua rumah sakit di Jakarta menjadi korban serangan siber ransomware Wanaciri yang juga melandakan dunia. Dua rumah sakit yang dimasuk adalah Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Dry-Mis. Berdasarkan laporan yang diterima oleh Kominfo, serangan ditunjukkan ke Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Dry-Mis. Dengan adanya serangan siber ini, kami minta agar masyarakat tetap tenang dan meningkatkan kehati-hatian dalam berinteraksi di dunia siber, kata Rektur Jenderal Aplikasi Informasi Samuel A. Makin parah serangan ransomware BI ternyata hantam 200 komputer di 20 cabang. Serangan ransomware yang diakibatkan kebocoran data Bank Indonesia dilaporkan lebih luas dari yang sebelumnya. Diinformasi oleh Bank Indonesia sebelumnya, Bank Indonesia atau BI membenarkan sebanyak 16 komputer di cabang Bengkulu mengalami serangan ransomware dan kebocoran data. Belakang platform intelijen Dark Web, Dark Tracker mengungkapkan kebocoran data tidak hanya penimba cabang BI Bengkulu tetapi juga cabang BI lainnya dengan total data yang disandera sebesar 74 GB. Serangan DDoS jadi memberikan gegaran gerisi Ukraina. Dibanding kuartal pertama 2021, jumlah serangan Distributed Denial of Service DDoS periode Januari-Maret 2022 naik 4,5 kali lipat dengan jumlah serangan yang cukup besar, mungkin merupakan hasil aktivitas hacktivist. Menurut laporan Kaspersky, serangan itu juga menunjukkan durasi yang belum pernah terjadi sebelum untuk sesi DDoS, terutama yang ditunjukkan pada sumber daya negara dan bank. Serangan DDoS dirancang mengganggu jaringan yang digunakan bisnis dan organisasi dan mencegahnya berfungsi
dengan baik, jadi lebih berbahaya jika sistem yang dikompromikan berada di sektor pemerintahan atau keuangan. Karena jika layanan ini tak tersedia akan memiliki dampak terhadap populasi lebih luas. Ini dia serangan DDoS PPS terbesar dalam sejarah. Akademi mendeteksi sebuah serangan distributed denial of service DDoS dengan sejumlah kiriman paket yang paling besar dalam sejarah mereka. Serangan yang ditunjukkan ke sebuah bank sebesar di Eropa tersebut tercatat mencapai 809 meter paket of second Mbps. Akamai menyebut jumlah ini adalah sebuah rekor baru untuk serangan yang berfokus pada PPS atau paket per second, 2 kali lebih besar dibanding serangan terbesar yang sebelum tercatat. Serangan bikin game overfake 2 lemot saat peluncuran. Blizzard Entertainment resmi meluncur game first person shooter FPS Overwatch 2 pada Selasa 14 bulan 10 2022 lalu. Sejak meluncurkan perdananya, Overwatch 2 sudah diserbu oleh banyak pemain. Tercatat ada sekitar 10 pemain yang harus rela mengantre untuk bisa mengakses dan memainkan game. Sejumlah pemain mengaku mengalami sejumlah gangguan, mulai dari lenyapnya sejumlah aspek pada kosmetik, skin, hilangnya riwayat pertandingan, hingga adanya bug yang mempengaruhi kamera di dalam game. Deretan gangguan di atas lumrah terjadi pada game yang baru dirilis, terutama ketika game tersebut dibanjiri oleh pemain yang ingin masuk ke dalam game di waktu yang bersamaan. Pencurian kekayaan intelektual. Seperti yang kita diketahui, Apple dan Samsung sama-sama merupakan perusahaan raksasa di bidang teknologi. Berbagi inovasi pun seolah tak terbendung. Kedua perusahaan tersebut sama-sama berlomba memberikan inovasi terbaru mendapatkan tempat di mata para konsumennya. Apple, perusahaan teknologi yang berbasis di California, Amerika Serikat, dan Samsung yang berbasis di Seoul, di Korea Selatan, sering terlibat baku hantam soal hak paten, di mana keduanya saling menuntut masing-masing hak paten yang telah mereka kembangkan. Prancis denda Google Rp8,5 triliun atas pelanggaran hak cipta. Prancis mendenda Google sebesar Rp8,5 triliun atau sekitar USD 590 juta karena gagal menjalankan persetujuan yang telah disepakati. Pelanggaran tersebut terjadi karena Google membuat salah satu konten dari sebuah organisasi berita. Pihak berwenang menuntut perilaku Google karena mengabaikan apa yang
sudah dijanjikan penerbit Press dan Agence France Press AFP mengeluhkan hal yang tersebut ke badan regulator hingga menimbulkan perselisihan hak cipta antara perusahaan teknologi dan organisasi berita. Bekas pejabat Samsung ditangkap curiga data rahasia pabrik chip. Seorang mantan eksekutif senior Samsung ditangkap karena diduga pencuri rahasia Samsung untuk membangun pabrik chip di Cina. Mantan eksekutif yang tak disebut namanya itu dikenal pasal perlindungan industri teknologi karena diduga membangun tiruan pabrik semikonduktor. Samsung telah mencuri sejumlah data rahasia, termasuk Bakis Engineering Data (BDE) pabrik chip, serta gambar desain dan denah pabrik yang dia lakukan dari Agustus 2018 sampai 2019. Pemalsuan. BI soroti kasus pemalsuan uang judi online hingga pinjol. Bank Indonesia menegaskan bahwa kejahatan online khususnya di bidang keuangan menjadi perhatian utama pemerintah. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Jateng, Rahmat Dwi Saputra, di sela kegiatan Twi Jewel of Central Java kerjasama BI Jateng, Pemkot Semarang, Pemprov Jateng, Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jateng, dan DIY di lapangan Pancasila Simpang 5, Kota Semarang, Sabtu tanggal 28 bulan 10 2023 malam. Polda Metro bongkar sindikat mafia tanah Rp70M di Brawijaya. Polda Metro Jaya berhasil menangkap 7 orang mafia tanah yang menipu setidaknya 10 orang di kawasan Jakarta. 7 orang ini penipu korban hingga merugi ratusan miliar. 7 pelaku yang berhasil diringkus polisi adalah Raden Handi alias Andri alias Notaris Idham, Arnold Yusef Endri Primardi, Nadine alias Indah alias Sito Jubaida, Bugi Partono, Dimas Ogi Saputra, dan Irdeni Elza alias Tigu. Ada juga Dedi Rusmanto yang telah ditahan lebih dulu di LB Cipinang. Bikin dokumen kependudukan SIM palsu, Doni diciduk polisi. Doni Tama Wijaya, seorang pria warga Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, ditangkap polisi. Pria berusia 43 tahun ini merupakan seorang pelaku pemalsuan dokumen kependudukan dan surat izin pengemudi SIM ke Kasat Treskrim
Bareskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Denis Arya Putra mengatakan tertangkapnya Doni Atma Wijaya merupakan pengembangan dari penilangan anggota Staltas Polresta Bandar Lampung. Peretasan pinjaman online. Bagaimana saya menjadi korban penyalahgunaan data pribadi? Penyalahgunaan data pribadi untuk pinjaman online atau kredit kian marak dalam beberapa tahun belakangan ini. Kebutuhan dan aturan yang secara komprehensif melindungi data pribadi disebut sudah mendekas. Arif kaget ketika mendapati ada uang 800 di rekeningnya disusul email dari satu perusahaan pinjaman online pinjol untuk mengembalikan uang tersebut dengan bunganya dalam waktu 7 hari. Pasalnya, dia tak pernah mengajukan pinjaman ke perusahaan tersebut. Email Departemen Keuangan AS diretas pemerintah Rusia diduga terlibat. Peretasan yang diduga didukung oleh pemerintah Rusia telah memantau lalu lintas email internal di Departemen Keuangan AS dan Departemen Perdagangan selama berbulan-bulan. Menurut laporan Daily Mail Senin 14 bulan 10 2020, peretasan tersebut melibatkan perangkat lunak kantor administrasi telekomunikasi dan informasi nasional, Microofficial 365 email stay di agensi tersebut dibantau oleh peretasan selama berbulan-bulan. Menurut laporan salah satu sumber, Bareskrim tetapkan 2 tersangka peretasan kartu kredit BN Jepang. Direktorat Tindak Pidana Siber di Siber Bareskrim Polri menetapkan 2 orang sebagai tersangka kasus peretasan kartu kredit milik warga negara Jepang. Direktur Tindakan Pidana Siber Dirtibit Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Wide Agustiadi Bastir menyebut 2 tersangka berinisial SB dan DK. Keduanya adalah warga negara Indonesia, WNI. Pornografi anak. Mantan penerjemahan Jutsu Kaisen divonis 10 tahun atas pornografi anak. Mantan menerjemah manga Jutsu Kaisen Stefan Koza divonis 10 tahun penjara atas kepemilikan pornografi anak. Vonis itu diberikan atas 8 dakwaan kepadanya, namun masa hukum untuk 8 dakwaan berjalan bersamaan. Hal itu diputuskan Fairfax County Circuit Court of Virginia jelang akhir April 2023. Namun pengadilan juga memberikan penangguhan sebagai dan masa percobaan, sehingga Koza akan mendekam di penjara sekitar 3 tahun.
R. Kelly didakwa bersalah dalam kasus pornografi anak. R. Kelly didakwa bersalah dalam 3 kasus pornografi anak oleh Pengadilan Tinggi Chicago pada Rabu 14 bulan 9 waktu AS setelah ia terbukti pelaku kekerasan seksual dan merekam interaksinya dengan anak di bawah umur, termasuk dengan anak baptisnya yang sangat untuk berumur 14 tahun. Berdasarkan laporan CNN, musisi 55 tahun itu juga didakwa bersalah dalam 3 dari 5 kasus memanipulasi perempuan di bawah umur untuk melakukan hubungan seksual ilegal. 2 wanita cantik ini diciduk oleh negara bugil saat live di medsos. Polres Metro Jakarta Barat menangkap 3 orang pelaku dalam kasus konten pornografi atau asusila dengan tampil di bugil secara live di media sosial Selasa 14 Maret 2023. 2 pelaku diketahui adalah wanita dan 1 orang pria. Kasat Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat Kompol Andri Kurniawan mengatakan para pelaku berhasil ditangkap Subnit Cybercrime Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat. Cyberbullying. Bocah SD korban merundangan di Tasikmalaya meninggal. Praktisi ungkap dampak kekerasan cyber. Seorang bocah kelas 5 sekolah dasar di Tasikmalaya, Jawa Barat meninggal karena alami depresi usai jadi korban berundangan rekan-rekannya. Korban dipaksa menyetubuhi kucing lalu direkam pakai ponsel dan videonya disebarkan di media sosial. 1995 remaja alami berundangan secara cyber. Pelakunya 1.182 siswa. Asosiasi Jasa Penyelenggaraan Internet Indonesia (APCII) melaporkan per 2021-2022 kelompok usia 13 sampai 18 tahun memiliki tingkat penetrasi internet tertinggi di Indonesia, yakni sebesar 98,64%. Di sisi lain, menggunakan internet untuk anak usia sekolah juga membuka peluang terjadi perundangan di dunia maya. Cyberbullying yang sangat ini semakin marak. Hinaan Kening Dimas jadi bumerang. Eko Huntaidi mundur teratur. Gaduh di dunia maya membuat pegiat media sosial Eko Huntaidi memutuskan mundur sebagai ketua umum. Gendrich, kegaduhan di media sosial itu menggema setelah dirinya menyampaikan cuitan yang dianggap menghina Ustadz Ponpes Lirboy Imas Fatimatus Zahra atau Ning Imas.
Sega. Ose. Sama